Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan sampai pada hadis yang ke-19. Maka pada malam hari ini kita masuk pada Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20 dari kitab Arba'in Nawawi. Kata beliau, An Abi Mas'udin Al-Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak tahu malu, maka berbuatlah sesukamu. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Nabi yang mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Kita mendoakan keridhaan untuk para sahabat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyatakan keridhaan untuk sahabat Nabi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi para sahabat itu sebagaimana mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan sahabat dengan ucapan radhiyallahu anhu termasuk adab kita. Tatkala menyebut sahabat Nabi, ucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi mereka. Karena memang derajat sahabat ini tidak ada yang bisa menandinginya.
Makanya pernah disebutkan salah seorang ulama tabi'in yang mulia yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Yang orang ini semua kemuliaan, semua keutamaan ada pada beliau. Beliau orang alim, orang yang berilmu. Beliau orang abid, yang ahli ibadah. Beliau juga mujahid. Dan banyak keutamaan yang lainnya terkumpul pada Abdullah bin Mubarak. Hanya satu yang tidak beliau punya, yaitu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan menjadi sahabat Nabi. Pernah ada orang yang ingin membandingkan antara seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz dengan sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ada orang bertanya, mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Maka dijawab oleh sahabat yang lain bahwasanya debu yang melengket di kakinya Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala bersafar bersama Nabi SAW belum bisa mengalahkan keutamaan beliau dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Artinya Muawiyah masih lebih mulia. Kenapa? Karena beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kau cela para sahabatku, kata Nabi. Fa walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba, andaikan seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha nisfa ahadihim wala nasifah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Niscaya infak kalian tersebut tidak bisa mengalahkan infak satu mudnya sahabat atau setengahnya. Jadi bayangkan kalau dalam hal berinfak saja itu tidak bisa tersaingi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, makanya kita yang datang setelahnya ini ya tentunya tidak mungkin bisa menjadi sahabat Nabi. Tapi minimal kita bisa mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam Quran was-sabiqunal awwalun, orang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor, para sahabat Nabi. Kemudian apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita bisa mengambil kesempatan di situ, mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka minimalnya kita bisa ikuti jalan mereka. Minimalnya kita bisa mencontoh jalan mereka. Disitulah kemuliaan. Tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ayo, supai orang-orang yang mulia. Karena dengan berusaha menyerupai orang yang mulia, maka disitulah keutamaan dan kemuliaan. Ini jamaah sekalian. Maka dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan dan menghormati para sahabat. Dan salah satu ciri dan tanda kelompok yang menyimpang tatkala mereka lisannya lancang mencela dan mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita itu bersalawat untuk Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Ya kan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita bersalawat untuk Nabi, keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi. Bersalawat untuk sahabat Nabi ini berdasarkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, boleh untuk kita bersalawat untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jasa mereka yang luar biasa. Mereka menemani Nabi, mereka membela Nabi, mereka menjadi pejuang Nabi, mereka yang
mengantarkan ilmunya Nabi sampai kepada kita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia adalah sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sampai kepada kita sekitar 202 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Nah, salah satunya hadis ini. Beliau berkunyah Abu Mas'ud. Ini kunyahnya. Abu Mas'ud namanya Uqbah, bapaknya namanya Amr. Maka dia disebut Uqbah bin Amr al-Ansari karena dia termasuk sahabat Ansor. Jadi sahabat Nabi itu globalnya ada dua. Ada sahabat Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan ada sahabat Ansor yang menetap di Madinah kemudian menyambut sahabat yang datang dari kalangan Muhajirin. Merekalah yang disebut Al-Ansor. Uqbah bin Amr al-Ansari termasuk sahabat Ansor. Beliau ini dari suku Khadraj, maka dikenal dengan Al-Khazraji. Termasuk dari keutamaan dan kemuliaan sahabat Uqbah bin Amr, beliau ini pernah menyaksikan Bai'atul Aqabah yang kedua, sedangkan umur beliau masih kanak-kanak ketika itu. Dan beliau juga termasuk sahabat yang menyaksikan Ghazwatu Uhud, perang Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya sahabat Uqbah bin Amr menyaksikan kejadian-kejadian bersejarah di dalam Islam ini, terkhusus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Badri, beliau dinisbatkan kepada Badar. Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa beliau dinisbatkan dengan Al-Badri karena beliau sempat menyaksikan perang Badar, maka disebut Al-Badri. Ini menurut pendapat sebagian ulama, diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan beliau tidak sempat menyaksikan perang Badar. Beliau hanya ikut di perang Uhud, di perang Badar tidak. Loh, kenapa beliau disebut Al-Badri? Disebut Al-Badri karena tempat tinggal beliau dekat dengan daerah Badar. Dekat dengan daerah Badar, makanya dinisbatkan kepadanya Al-Badri. Karena orang itu memang boleh bernisbat dengan kota, kampung, daerah tempat dia tinggal. Kita misalnya tinggal di Berau, jadi orang Berau, maka disebut Al-Barawi. Kalau misalnya kita tinggal di Jawa, Al-Jawi. Kalau kita orang Makassar, Al-Makassari. Nah, ini nisbat. Kalau orang Bugis, Al-Bugisi. Ini nisbat. Boleh yang seperti ini. Karena kalau misalnya terkhusus namanya sama, untuk membedakan itu dengan orang-orangnya. Dulu Pak, waktu kami di Yaman, yang bernama Abdullah itu banyak. Yang bernama Abdullah itu banyak. Jadi kalau misalnya syekh kita suruh berdiri, berdiri. Ya, semua yang namanya Abadillah, namanya Abdullah. Oh, banyak yang berdiri itu. Nah, untuk membedakan ini Abdullah siapa ini? Nah, dilihat namanya. Abdullah Al-Andalusi. Nah, ini Abdullah orang Indonesia. Ini Abdullah Al-Ifriqi, Abdullah orang Afrika. Ini Abdullah Al-Amriki, Abdullah orang Amerika. Nah, untuk membedakan seperti itu. Nah, sama sahabat ini, karena dia dulu tinggal di daerah dekat Badar, maka disebut Al-Badri. Nisbat aja itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di Kufah, ada yang mengatakan di Madinah, dan beliau sempat menjadi gubernur di kota Kufah, dan ketika itu yang menjadi khalifah adalah sahabat yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau meriwayatkan hadits ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'at. Sesungguhnya inna ini dalam bahasa Arab disebut harfu taukidin, huruf untuk menekankan, menegaskan, wa nasbin, dan juga untuk menasab. Dalam bahasa Arab, kalau orang Arab ingin menegaskan, mereka pakai kalimat inna. Inna artinya sungguh, betul-betul. Nah, jadi Nabi ungkapkan kalimat ini bukan main-main ini. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, saya serius ini, saya betul-betul ini mengungkapkan kalimat ini, kalian perhatian. Dan dia namanya inna itu harfu nasbin juga, sebagai huruf penasab. Nasab itu kalau dalam bahasa Arab ya, kalau ada orang Arab menancapkan sesuatu kemudian dia hendak goyang, kuat betul, namanya nasabas syai'. Dia menancapkan sesuatu dengan kuat. Nah, ini menambah kekuatan dari inna ini lagi. Inna, sungguh betul-betul ini. Apa itu? Mimma adrakan nasi. Mimma adrakan nasi, dari perkara yang didapatkan oleh manusia. Min kalamin nubuwatil ula, yang mana hal tersebut dari ucapan kenabian terdahulu. Ini peninggalan, warisan para nabi, para rasul sebelumnya. Yang menunjukkan ini kalam yang penting ini, pembahasan yang penting ini. Kenapa? Ini turun-temurun, terwarisi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW yang mengucapkannya, bahkan sebelum Rasulullah pun sudah ada kalimat ini. Nah, ini kan beliau sebutkan mimma, termasuk di antara, karena warisan peninggalan para nabi itu terlalu banyak. Salah satunya ini. Ini sudah diucapkan oleh seluruh para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Wasiatnya, peninggalannya adalah apa yang disampaikan ini. Penting dah ini. Ya, kalau kita menganggap penting ucapannya Nabi, sabdanya Nabi, apalagi ini. Karena ini bukan Nabi saja yang mewariskan, bukan Nabi saja yang mengucapkan, tapi sebelum beliau sudah terucapkan juga ini. Apa itu? Idza lam tastahi, apabila engkau tidak tahu malu, fasna ma syi'at, maka berbuatlah sesukamu. Ini kalam, ini ucapan mungkin sering kita dengarkan, atau paling tidak pernah kita dengarkan, tapi ini luar biasa maknanya. Ternyata rasa malu atau sifat malu ini merupakan ajaran para nabi dan para rasul, ya kan? Termasuk peninggalan ini, dan menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Karena dia warisan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, terwarisi dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, dan menunjukkan bahwa sifat malu itu merupakan bahagian dari syariat, bahagian dari agama, dan dia merupakan sifat terpuji. Makanya salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Khattabi, dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, beliau mengatakan innal haya'a lam yazal amruhu thabitan wasti'maluhu wajiban mundu zamanin nubuwatil ula. Kata beliau, sesungguhnya sifat malu senantiasa merupakan perkara yang tetap dan selalu digunakan dalam hal yang wajib semenjak zaman kenabian yang terdahulu. Ini kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Maka tidak ada seorang pun nabi kecuali menganjurkan kepada umatnya, memotivasi umatnya untuk berhias dengan sifat malu ini. Mereka ajarkan, mereka perintahkan kepada umatnya agar berhias dengan sifat malu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sifat malu ini merupakan syariat yang tidak dinasakh,
tidak dihapus hukumnya sampai kepada agama kita justru mentakrir dan menetapkannya. Karena Pak, syariat umat terdahulu itu tidak semuanya kita pakai, tidak semuanya menjadi syariat kita. Ada syariat umat terdahulu yang kita tinggalkan. Contoh misalnya syariatnya Nabi Musa. Syariat Nabi Musa, Pak, kalau tobat harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, disebut dalam surat Al-Baqarah. Bertobatlah kalian wahai umatku, kata Nabi Musa, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau mau taubat di zamannya Nabi Musa harus bunuh diri. Nah, kalau di zaman kita bunuh diri haram hukumnya. Kalau mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bunuh diri. Nah, di syariat Nabi Musa itu dipakai. Di syariat kita sudah dihapus. Dulu syariat Nabi Musa, kalau orang kena najis pakaiannya, Pak, itu tidak bisa disucikan kecuali harus dipotong. Jadi kalau misalnya kainnya kena najis misalnya, nah ini harus dipotong, ini tidak halal lagi dipakai. Nah, kalau syariat kita kan tidak begitu, tinggal kita cuci, alhamdulillah bisa dipakai lagi. Ada syariat yang dinasakh, yang sudah dihapus hukumnya. Ini para jamaah sekalian. Nah, sementara di antara syariat yang tetap dan terus berlaku hingga zaman kita ini adalah syariat punya sifat malu. Memiliki sifat malu. Karena ini merupakan warisan para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berlaku di setiap kondisi, di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Hendaknya kita berhias dengan sifat malu. Malu itu amalan hati, Pak. Ya kan? Malu itu dari mana? Dari hati. Walaupun terkadang nampak di wajah. Makanya kalau orang malu biasanya merah wajahnya. Terkadang nampak di gerak-geriknya. Makanya kalau orang malu biasanya salah tingkah dia. Itu kalau orang malu kan, kadang seperti itu. Jadi dia amalun qalbiyun, amalan hati, namun dia nampak pada gerak-gerik orang itu. Rasulullah pernah bersabda menghubungkan antara iman dan rasa malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu thalathun wa sab'una syu'batan. Iman itu, kata Nabi, ada 73 cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi dari iman itu qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha, yang paling rendah dari iman itu adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada orang lewat di jalan raya, dia lihat ada gangguan, dia singkirkan. Nah, dia singkirkan gangguan tersebut supaya orang bisa lewat dengan nyaman. Nah, tidak kecelakaan. Ya, ini bagian dari iman. Nah, kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu, sifat malu adalah bahagian dari iman. Menunjukkan bahwasanya malu itu iman. Termasuk dari tanda iman seseorang kalau dia punya sifat malu. Nah, sekarang sifat malu itu apa? Ulama mendefinisikan sifat malu itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jurjani, sifat malu itu katanya adalah tertahannya jiwa dari sesuatu. Dia tidak jadi melakukannya, dia tinggalkan sesuatu itu. Kenapa? Karena dia khawatir bisa mendapatkan celaan dari itu. Itu malu. Kalau Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebagaimana dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan al-haya'u khuluqun yab'atsu sahibahu an ijtinabil qabih wa yamna'u minat taqsir fi haqqi dzil haqqi. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kata beliau, malu itu merupakan akhlak. Jadi bagian dari akhlak dia yang bisa membuat pelakunya menjauhi segala yang buruk dan mencegah dia untuk melalaikan hak orang lain. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat malu ini sifat yang penting.
terkhusus di zaman kita sekarang ini, yang terlalu banyak manusia-manusia yang terkadang kurang rasa malunya, dan sifat malu itu sudah mulai terkikis dalam jiwanya, tidak punya sifat malu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lihat dan kita saksikan ada orang-orang yang na'udzubillah mengambil hak orang lain, korupsi, tidak malu dia. Ada orang yang mempertontonkan auratnya, berjoget ria, menampakkan auratnya di hadapan manusia, tidak malu dia. Tidak ada lagi urat malunya. Dia bersolek, kemudian berjalan keluar dari rumahnya tanpa menggunakan hijab. Bagi perempuan, tidak ada rasa malunya untuk hal tersebut. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran dia punya sifat malu, tapi malunya tidak benar. Ada orang malu, kenapa kamu tidak berhijab? Malu Ustaz. Kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Malu ini malunya tidak benar ini. Kenapa kamu tidak ikut taklim majelis ilmu? Malu saya Ustaz. Ini malu tidak benar ini. Yang namanya sifat malu justru harus malu. Rumahnya dekat masjid, baru tidak ke masjid. Dia sudah tua tapi tidak bisa ngaji. Harusnya dia ikut taklim, kenapa dia tidak ikut taklim? Misalnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang terbalik. Sifat malu itu terpuji kapan? Kalau rasa malu itu mencegah dia melakukan perbuatan yang haram dan membuat dia melakukan amalan-amalan yang terpuji. Nah, ini malu yang dibenarkan. Tapi kalau malu yang justru menghalangi dia untuk melakukan ketaatan, rasa malu yang justru membuat dia melakukan yang diharamkan, ini malu yang tercela. Ada malu, orang malu ya, dia ikut-ikutan sama temannya minum minuman yang terlarang. Kenapa? Malu masa saya sendiri yang tidak minum? Malu dia. Ini malu yang tidak benar yang seperti ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malu yang terpuji manakala dengan sifat malu yang kita punya membuat kita menjadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita malu. Nah, malu ya. Kenapa saya tidak beribadah kepada Allah? Kenapa saya tidak pergi sholat ke masjid? Mengapa saya harus malu? Punya sifat malu yang mendorong ia melakukan ketaatan dan mencegah dia dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, malu tadi sudah digandengkan oleh Nabi dengan iman. Al-haya'u wal imanu makrunani, kata Nabi. Rasa malu dan iman itu bergandengan. Kapan dicabut salah satunya, maka yang lainnya juga akan terangkat. Menunjukkan dia suatu yang bergandengan memang. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan banyak memang keutamaan sifat malu itu. Rasulullah bersabda, innal haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Wal haya'u khairun kulluhu. Dan rasa malu atau sifat malu adalah kebaikan seluruhnya, kata beliau. Al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya seorang dengan berhias dengan sifat malu itu bisa membuat kebaikan-kebaikan akan menghampiri dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan sabda Nabi ini. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak tahu malu, fasna ma syi'it, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini sabda Nabi ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa Nabi mengucapkan ini mimbabil khabar. Jadi untuk mengabarkan orang itu, kata Nabi, kalau sudah tidak tahu malu, sudah terkikis sifat malunya, maka dia akan melakukan semua yang dia mau. Tidak peduli lagi dia dengan orang yang di sekitarnya. Kenapa? Rasa malu sudah tidak ada.
Orang kan harusnya kalau misalnya dia melakukan sesuatu, ada orang lain memperhatikan dia, dia malu-malu. Nah, ini dia tidak tahu malu lagi dia. Terang-terangan melakukan pelanggaran, terang-terangan melakukan maksiat. Pada saat orang misalnya berpuasa Ramadan, dia terang-terangan makan makanan, padahal tidak ada uzurnya, makan minum di depan orang, padahal dia muslim, padahal tidak ada uzurnya. Kalau ada yang ada uzurnya sakit misalnya, ya dimaafkan. Nah, ini tidak ada uzurnya, nah, ini tidak tahu malu ini. Nah, ini sabda Nabi, kalau orang sudah tidak tahu malu, maka dia akan melakukan semua yang dia lakukan, apapun dia lakukan, tidak peduli dengan orang di sekitarnya dia. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penafsiran yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan pelakunya, orang yang malu itu, orang yang tidak punya sifat malu itu. Penafsiran yang kedua berkaitan dengan perbuatannya, yakni kata para ulama, apabila ada suatu perbuatan yang ingin kamu lakukan dan perbuatan itu tidak mengandung atau tidak membuat malu, maka silahkan lakukan. Tapi kalau perbuatan itu membuat kamu menjadi malu karenanya, hati-hati itu, tinggalkan itu. Jangan sampai kamu dipermalukan, nanti malu-maluin. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi berkaitan dengan perbuatannya. Penafsiran yang ketiga, ini ancaman sebenarnya. Maksudnya apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kau tidak tahu malu, perbuatlah sesuka hatimu. Ini ancaman. Persis seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silahkan lakukan, silahkan kau kerjakan apapun yang kau kerjakan, tapi ingat Allah maha melihat apa yang kau kerjakan. Ancaman kan? Ancaman. Sama kalau orang tua Pak mengajar anaknya, ya, memarahi, ingin menghardik anaknya, ingin mengancam anaknya, silahkan kau lakukan itu, tapi awas. Tapi awas, ada akibatnya nanti, ada hukumannya nanti. Nah, sama seperti hadits ini. Idza lam tastahi, kalau kau sudah tidak tahu mau, silakan lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat, setiap yang kau lakukan akan ada perhitungan amalannya, akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Sama juga dengan Al-Quran di dalam surat Az-Zumar ayat 15, Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunih. Allah katakan, silahkan sembah apa yang kalian inginkan selain Allah. Apapun yang kalian sembah selain Allah, silahkan. Apakah ini perintah untuk menyembah selain Allah? Tidak. Tapi ancaman. Silahkan kau lakukan, tapi lihat akibatnya nanti. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya punya sifat malu. Terlebih kaum Hawa, kaum perempuan, mereka yang lebih utama untuk berhias dengan sifat malu. Nabi Pak, orang yang paling mulia ini, orang yang sangat pemalu, Nabi SAW itu. Sampai disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat malu, bahkan malunya Nabi lebih pemalu dari gadis-gadis pingitan yang jarang keluar rumah. Nabi lebih malu daripada itu. Subhanallah. Dan ini nampak kalau kita lihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana sifat malu beliau itu. Pernah disebutkan dalam riwayat ketika Nabi SAW naik Isra Mi'raj, perjalanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke atas langit, kemudian menerima perintah wahyu Allah sholat 5 waktu. Yang sebelumnya sudah pernah kita ceritakan, Allah wajibkan 50 waktu kan. Kemudian ketemu Nabi Musa perintahkan Nabi kita untuk naik minta keringanan. Terus diringankan sampai jadi 5 dalam sehari dan semalam. Ketemu Nabi Musa sebenarnya mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup, kamu naik lagi, minta keringanan lagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Musa, saya sudah malu kepada Rabbku. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya sifat malu. Pernah juga disebutkan dalam riwayat
Ketika Nabi SAW menikahi salah seorang istri beliau, menikah dengan seorang wanita yang bernama Zainab bintu Jahshin. Menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Ketika itu, ya biasalah, yang namanya pernikahan ada walimah, ada pesta pernikahan. Para sahabat Nabi SAW datang ke rumah Rasulullah SAW menghadiri acara walimatul urus, acara pernikahannya Nabi. Kemudian selesai acaranya, para sahabat ini belum paham. Mereka masih saja duduk-duduk di rumah Nabi, belum pulang-pulang. Nabi SAW sampai keluar, isyarat supaya sahabat itu pulanglah. Nah, ini kan hari pertama Nabi bersama istrinya. Nabi sampai keluar, Nabi balik, sahabat masih ada. Nah, Nabi SAW tidak menegur sahabat, Nabi tidak mengusir sahabat, Nabi tidak perintahkan sahabat untuk keluar, tapi Nabi SAW malu ketika itu. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi saja rasa dan sifat malu beliau luar biasa. Nah, maka dia akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat malu yang terpuji sekali lagi adalah sifat malu yang mengantarkan seseorang untuk mentaati Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan justru sebaliknya. Bukan justru sebaliknya. Malu, ya. Malu dia. Kenapa? Karena dia ya tidak mau melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Malu dia, justru dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, malu yang paling utama malu kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bagaimana malu kepada Allah itu? Nah, Nabi terangkan, Pak. Nabi terangkan dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sebab kenapa? Sebab Allah itu ya'lamul ghaiba wasyahadah. Allah tahu yang gaib dan yang nampak, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Allah tahu. Allah mengetahui segala rahasia dan segala yang tersembunyi. Allah Maha tahu. Kalau begitu, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bagaimana kita malu kepada Allah? Nabi terangkan, faman istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Ini yang pertama. Kalau dia betul-betul malu kepada Allah, dia jaga kepalanya dan yang di sekitar kepalanya. Wal yahfadzul batana wa ma hawa. Dan dia jaga perutnya dan yang di sekitar perutnya. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan dia hendaknya mengingat mati dan kepahitan dari kematian itu. Wa man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan hal itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini malu kepada Allah. Perhatikan. Yang pertama, dia jaga kepalanya dan yang di sekitar kepalanya. Yang di sekitar kepala apa? Mata. Dia jaga matanya dari melihat perkara-perkara yang haram. Kenapa? Malu kepada Allah. Dia jaga matanya ini, jangan sampai melirik, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lisannya yang di sekitar kepala. Lisannya, maka ada syariat, ada perintah menjaga lisan. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan, yang mendapatkan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa berucap dengan kalimat, ucapannya tersebut membinasakan dirinya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada manusia berucap dengan satu kalimat. Ucapan ini dia tidak pikirkan. Dia tidak cross check lagi. Dia tidak cari tahu. Dia ucapkan begitu saja. Ternyata ini ucapan membinasakan dia, menjerumuskan dia, menggelincirkan dia ke dalam neraka sejauh jarak timur dan barat. Ma'udzubillahi min dzalik. Satu ucapan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jaga lisan kita.
Apalagi yang di sekitar kepala, telinga. Hendaknya telinga kita biasakan mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat ilmiah, siraman-siraman rohani. Jangan terlalu kita dengarkan dengan telinga kita ini musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan. Biasakan dengarkan murattal, biasakan dengar kalam ilahi, biasakan dengar ayat-ayat Al-Quran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jaga telinga kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Inilah maksud Nabi, jaga kepalamu dan yang di sekitar kepalamu. Kemudian apa? Wal yahfadil batana wa ma hawa. Jaga perut dan yang di sekitar dengan perutmu. Yang di sekitar perutmu itu. Jaga perut apa? Jangan kau masukkan ke dalam perutmu barang-barang yang haram. Karena kalau sudah kau berani memasukkan yang haram, maka di saat itulah Allah tidak lagi mendengarkan doamu. Allah tidak lagi mendengarkan munajatmu kepada Allah. Allah tidak dengarkan. Kenapa? Dia biasa mengkonsumsi yang haram. Lihat, Nabi ceritakan itu. Orang yang dia berada dalam safar perjalanan, berambut kusut, masai lagi berdubu, dia menadahkan tangannya ke atas langit seraya berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi doanya tidak Allah dengarkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa gudiya bil haram, dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah kalau dia masih mengkonsumsi yang haram? Ini jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Dia jaga perutnya, yang di sekitar perut dan yang di sekitar perutnya, yang dekat-dekat perut kemaluan. Dia jaga itu. Dia jaga kemaluannya, jangan sampai dia letakkan ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita, mayyatman li, siapa yang menjamin untuk diriku, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, kumis dan jenggot, lisan. Dia jaga lisannya. Kemudian dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya. Kata Nabi SAW, adman lahul jannah, saya jamin surga bagi dirinya. Karena banyak-banyak orang melakukan keharaman karena lisan dan karena kemaluan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Wal yadhkuril mauta wal bila. Inilah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dia banyak mengingat negeri akhirat. Dia banyak mengingat mati dan kepedihan-kepedihan kematian itu. Sakaratul maut, hendaknya dia ingat itu. Kematian. Jangan sampai dia berkhayal, jangan sampai dia beranggapan, jangan sampai dia mengira bahwasanya dia masih hidup 1000 tahun lagi. Tidak. Umur manusia itu singkat. Allah Subhanahu wa taala akan cabut. Allah Subhanahu wa taala akan utus malakul maut untuk mencabut nyawa manusia. Dan ingatlah kematian. Ketika seorang ingat dengan kematian, ingat dengan negeri akhirat, maka dia punya sifat malu dengan sebenar-benarnya malu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat dan akhlak yang mulia ini, yaitu sifat malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, senantiasa berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.